Kalau menurut aku buat pemijahan nggak ada sulitnya. Kalau yang bagus ya harganya agak tinggi, kalau yang pasar ya pasar Pasar gitu. ya. Paling kalau aku sendiri ya, pengalaman aku sendiri paling mantok itu 3 sampai 4. Nah, ikan sakit itu musim bulan 5, 6, 7. Waduh, wis ora ono teke iki. Apa Mas? Baleni nah. Yang punya nih. Nah, yang punya. Sesepuh wajak lor. Wajak lor. Pajak lor, bener pajak lor. Pak Sinten? Pak Pingi. Pak Pingi. Bukhari Goldfish. Bukhari Goldfish. Lu kopi tadi yang mana? Mas koki kopi. Ya. Oh, Mas kopi. Lah kopi ini di. Kok bisa jadi kopi? Kenapa, Pak? Lek, sukane kopi. Oh, bisa jadi kopi. Lah kopi ini di. Jadi mas koki kopi. Tak panggil aja. Space. Tak panggil yang buat. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dedi Jenggot dengan tema kali ini ngopi alias ngobrol perkara ikan bersama Mbah Koki Kopi. Ya. Monggo Mbah Koki Kopi. Kali ini tema kita mau membahas masalah ikan koki ya. Ini awal berdirinya ikan koki di daerah Tulungagung ini gimana, Mbah? Saya mulai pelihara ikan koki itu mulai tahun 84 sebelum listrik di Wajak ini masuk. Mulainya ya nggak ada listrik itu ya air sumur itu. Terus kira-kira tahun berapa itu masuk listrik baru ada pompa air yang agak modern sampai sekarang ini. Nah, terus nangani tanpa listrik itu gimana? Biasanya identik dengan ya biasanya perlengkapan ikan kan ada filtrasi, oksigen dan sebagainya gitu. Dulunya nggak ada. Hidup itu, Pak? Ya, hidup. Dulunya nggak ada. Dulunya nggak ada, ya baru listrik baru masuk itu ya mulai maju sebenarnya gitu. Tanpa listrik ya tergantung listrik. Kalau ikan koki itu tergantung listrik. Kalau ada listrik ya enak, kalau nggak ada listrik ya agak lambat pertumbuhannya si koki. Nah, untuk jenis-jenis yang dikembangbiakkan awalnya itu jenis apa dulu, Pak? Dari jenengan, Mbah? Dulunya ya tetap sama rancu, sama oranda, sama mutiara itu. Nah, ini kan saya tadi lihat banyak apa istilahnya kolam-kolam. Berarti kan di sini tuh istilah udah menjadi sentral kan? Ya. Nah, itu awalnya untuk pemasaran gimana? Ada kendala atau tidak itu? Masalah pemasaran nggak ada kendala. Berarti dari awal udah memang untuk terjun di dunia koki itu pasar sudah ada ya? Sudah ada. Terutama yang paling kenceng itu pasar Surabaya sama Jakarta. Berarti dari Tulungagung dikirim ke Jakarta dan Surabaya. Yang paling ramai situ. Berarti zaman dulu juga udah jauh ya mainnya. Siap.
Nah, untuk teknik perawatan ikan koki itu gimana Pak? Kesulitannya, terus kendalanya dari pemilihan bibit atau indukan gitu. Kendalanya ikan koki itu biasanya ikan sakit itu musim bulan 5, 6, 7. Itu ikan sakit itu. Sampai sekarang belum teratasi sama sekali gitu loh. Nah, jenis penyakitnya kalau bisa lebih detail ya apa itu Pak yang menyerang? Terutama itu angsang busuk. Oh, insang busuk. Insang busuk terutama itu. Iya, iya. Sampai sekarang ya diobati, kadang ada yang sembuh, kadang enggak. Tapi yang tingkat kesembuhannya cuma sedikit. Cuma 20%, yang 80% gagal gitu. Oh, berarti dari dulu sampai sekarang masalahnya masih di Penyakit bulan 5, bulan 5, 6, 7 sampai 8. 8, berarti 4 bulan itu 4 bulan itu masa-masa masa-masa kritis sulit. ya? Berarti perubahan musim ya itu, Perubahan Mas? musim. Wah ya, sampai sekarang belum terkendali itu. Belum terkendali sampai sekarang. Wah, ini padahal sudah memasuki Bulan, bulan tersebut ini. Ini sudah mulai masuk musim Bulan sulit ini. kelima, ya. Oke, sampai sekarang intinya belum ada solusi untuk penanganan itu ya. Benar, segala cara sudah diusahakan tapi sampai Masih sekarang belum bisa maksimal ya. maksimal. Nah, ini mau tanya masalah pemijahan ikan koki itu Pak, apakah sulit atau enggak menurut jenengan? Kalau menurut aku buat pemijahan nggak ada sulitnya. Ya cuma induknya harus lebih dari 8 bulan. Oh, Jadi berarti supaya anakannya supaya bagus. berarti 8 bulan itu udah terhitung dari telur itu. Dari telur, Berarti udah bisa menjadi indukan. indukan. Nah, untuk satu indukan sendiri itu bisa menghasilkan berapa banyak, Pak? Paling sedikit itu 2000, paling sedikit bisa Paling lebih. sedikit. Nah, itu mengalami proses seleksi ketat itu yang akhirnya bisa dijual itu persentasenya berapa ya, Pak? Itu ikan 2000 paling yang 500 itu jelek, itu dibuang itu. Oh, yang 1500 baru bisa dipakai untuk digedein. untuk dijual kondisi besar ya. Nah, untuk memilih ikan yang kualitas bagus itu seperti apa, Pak? Untuk contoh, ini apa ini namanya? Itu oranda. Ini Oranda. ikan ini semuanya pasar semua, ini Oh, enggak ada ini yang masuk bagus. kelas pasar. Pasar semua, enggak ada yang bagus. Oh. Kalau yang bagus ya harganya agak tinggi, kalau yang pasar ya pasar. Pasar gitu. ya. Tapi ya yang ini kualitas pasar semua. Nah, untuk harga itu Pak kan mesti bervariatif ya. Iya. Nah, kisaran berapa Pak untuk kelas pasar itu di rata-rata? Kelas pasar kalau sekitar ukuran 10 cm ya, misalnya Ya. 10 cm itu oranda paling sekitar harga 12.000, 12. 10.000 atau 12.000. Kalau ikan rapi itu biasanya ya 50 sampai 75. Tapi kalau ikan kontes nggak ada harganya melambung tinggi. Berarti kelas kontes harganya sak senenge dhewe. Ya, ikan kontes gitu. Siap, siap. Nah, untuk mendapatkan ikan yang kualitas kontes itu dari 2000 tadi bisa dapat berapa ekor, Pak? Paling kalau aku sendiri ya, Ya. pengalaman aku sendiri, paling mantok itu 3 sampai 4. Yang benar-benar super quality. Super quality. Nah, kalau untuk jenis ini Pak, rancu ya, kalau Rancu. nggak salah. Itu apakah sama dengan ikan ini tadi apa namanya? Oranda. Oranda ya. Jumlahnya untuk anakannya. Yang paling banyak itu oranda, tapi rancu agak sedikit. Tapi cuma yaitu di pukul rata 2000 itu Udah. hampir sama. Udah. Tapi kalau oranda anaknya cenderung itu banyak. Tapi kalau rancu agak sedikit. Nah, karena apa Pak? Padahal kan jumlahnya sama tuh 2000 kan. Ya, Kok bisa hasilnya malah sedikit? Ya. itu rancu itu ikan yang paling sulit itu rancu. Oh gitu. Ikan yang paling sulit itu rancu. Nah, kesulitannya di mana Pak? Kalau untuk rancu itu kesulitannya, kegagalan hidup itu sulit rancu daripada oranda. berarti dia termasuk ikan Kan yang lemah. lemah, judulnya. Ikan yang paling lemah itu riukin, sama oranda yang paling lemah itu rancu. Oh.
fisiknya paling lemah rancu. Berarti ya penyebab kegagalan atau kematian itu di perlakuan yang bagaimana Pak biasanya? Sementara waktu belum ada jawaban ini. Masalahnya belum bisa sama sekali gitu loh. Berarti karena jamur atau karena overfeeding atau karena apa ya, suhu atau gimana gitu loh. Kalau rancu, ya. Kalau rancu itu Kan kayaknya hampir sama nih bentuknya hampir sama, tapi kondisi fisik rancu sama oranda itu tetap kuat oranda. Oh, berarti hasil akhirnya lebih sedikit yang kan jenis rancu daripada oranda sama Ryukin gitu. Oke. Untuk harga sendiri Mbah, kelas pasarnya rancu itu di kisaran berapa? Harga kalau rancu ukuran 10 cm paling sekitar harga 15, agak naik sedikit sampai daripada oranda. Oh ya, karena jumlahnya ya. Jumlahnya berarti kesulitannya lebih sulit di rancu. Resiko kematian banyak rancu daripada oranda. Oke. Nah, ini tadi masalah pemijahan sekitar 8 bulan ya. Iya. Sudah bisa dipijahkan lah. Setelah 8 bulan dipijahkan tuh bisa dipijahkan lagi usia berapa Pak? Itu biasanya kalau saya sendiri sekitar 1 bulan baru lagi dipijahkan lagi bisa. Berarti puasakan 1 bulan, baru setelah itu udah isi lagi. Isi lagi, itu bisa 1 bulan. Dikawinkan lagi. Iya, dikawinkan lagi. Cepet. Tapi jumlahnya tetap sama. Biasanya semakin lama semakin banyak. Malah semakin banyak. Semakin lama makin banyak. Semakin tua semakin berisi. Berisi ya. Oke. Itu berarti sekitar 1 bulan. Sudah bisa dipijahkan lagi. Iya. Nah, untuk anakan telurnya sendiri menetasnya biasanya berapa hari atau berapa lama setelah pemijahan? Sekitar 3 hari. Dari 3 hari 4 hari. Dari pemijahan 4 hari. 3 hari 4 hari. Iya. Itu netes langsung gimana Pak penanganannya indukannya? Kalau sudah bertelur, jantan sama betina diangkat. Cuma telurnya tok yang ditinggal. Oh gitu. Ya, telur itu ditunggu 3 sampai 4 hari. 4 hari ya. Itu udah begitu netes. Untuk makanan pertama kutu air. Oh, langsung kutu air selama berapa minggu atau berapa kutu hari? Air biasanya kalau aku sendiri sekitar 1 bulan. 1 bulan full kutu air. Kutu air. Nah, setelah 1 bulan ikan ukuran berapa itu Pak? Ukuran biasanya 1 bulan sekitar ukuran 1 cm paling. 1 cm. 1 cm. Sampai untuk ikan siap jual itu di ukuran berapa atau di berapa umurnya? Umurnya paling sekitar 2,5 bulan. 2 bulan setengah baru bisa dijual. Sudah ukuran 10 cm tadi? Sekitar ukuran 8 cm. 8 cm, 7 cm. Iya. Berarti setelah itu kan 1 bulan pertama kutu air tuh Pak. Nah, 1 bulan berikutnya setelah kutu air, nopo nih Mbah? Pelet sama casut, cacing sutra. Itu. Sama pelet. Itu sampai siap panen. Sampai siap panen. Nah, untuk penanganan airnya sendiri, Mbah, gimana Mbah? Biasanya kalau di kolam manual itu 5 hari sekali diganti. Oh, setiap 5 hari sekali diganti ya. Terus untuk ukuran kolam tebarnya itu berapa kali berapa itu Mbah? Itu tergantung. Tergantung bibitnya banyak apa enggak. Kalau cuma sedikit ya tempatnya ya sedikit. Kalau bibitnya banyak ya banyak. Tergantung. Oh, berarti tempat menyesuaikan. Siap. Berarti 2,5 bulan itu udah bisa dijual ya. Jika dirasa informasi ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk memberikan like, komentar, dan juga subscribe.